Yo guys, back again with me, Coco Driver. Selamat sore semuanya guys, happy weekend, happy Sunday. Hari ini gue lagi dapat orderan offline nih, dapat bookingan offline dari area Kebonjeruk mau nganterin ke area Kuningan. Penumpangnya ini adalah seorang mantan aktor FTV ternyata guys. Dia lagi mau photoshoot sekarang di area Kuningan. Nanti sambil gue anterin dia, kita akan melakukan seperti biasa ya, podcast, tanya jawab, Q&A. Dan gue juga penasaran sama ini ya, aktor FTV itu bayarannya berapa, terus gimana sih proses kita untuk menjadi seorang aktor tuh gimana, syaratnya apa aja, terus lika-liku kehidupannya gimana. Nah, bagi kalian yang penasaran, ikutin terus videonya. A few moments later. Ini dia bintang tamu kita hari ini ya. Iya. Halo bosku, apa kabar? Baik, ini kita ke mana nih? Kuningan ya? Kita ke Kuningan, ya. Jadi buat kalian yang mungkin begitu ngelihat kayaknya kenal nih orang, iya, orang ini sering muncul di video gue berapa kali ya. Aduh, Jadi kalau ada video soal bengkel Cakra, nah, pasti ada dia. mantap. 100% original. Iya, masih juga di bawah aja. Tetap promosi ya. Kemarin tuh di Cakra itu lu PIC-nya di bidang apa sih? Oke, jadi gue tuh Khususnya apa? Oke, gue di Cakra tuh bagian markom. Jadi gue tuh yang handle sosial media, handle KOL, handle campaign, kayak gitu. Gue ngurusin yang dunia online lah ya. Di online, betul sekali. Makanya kemarin kita kan sempat kerja sama juga tuh sama beberapa taksi online juga. Iya. Nah, itu gue yang bagian KOL-nya sih. Ngurusin semua ya. Betul. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol dikit nih, ternyata lu itu mantan itu ya, aktor FTV ya? Waduh, nggak juga lah. Apa masih? Sebenarnya suka freelance juga sih. Kadang gue tuh kayak ikut-ikut syuting, ikut-ikut foto. Oh, Jadi talent gitulah buat model. maksudnya nggak fokus di FTV doang ya, modeling juga, photoshoot. Ya, tapi gue kalau modeling sendiri gue emang dari SMP ya. Dari SMP gue tuh modeling. Dulu kan gue kan aslinya di Malang tuh. Jadi gue dulu waktu di Malang gue tuh suka ikutan kayak catwalk, buat foto model. Terus juga buat foto majalah. Lu tahu itu nggak sih Aneka Yes? Tahu. Majalah Aneka Yes. Dalam banget itu. Iya, itu udah dulu gue pernah jadi modelnya gitu buat Aneka Yes. Buat majalah-majalah cover boy kayak gitu-gitu sih. Untuk jadi model itu gimana sih prosesnya, Bro? Nah, dulu itu gue tuh awalnya tuh masih cupu ya. Masih anak mami gitu. Nah, terus suatu saat ada orang tuh nawarin gue kayak jadi model. Dulu sih dia ngeliatnya karena katanya gue tuh punya potensi. Nah, dulu gue kan masih bocil ya, masih SMP, nggak tahu apa potensi apaan gitu. Tapi waktu itu ex manajer gue, dia ngomong lah sama gue, suruh ikut sekolah model dulu nih. Nah, di situ gue sekolah model. Jadi di situ gue belajar catwalk, belajar pose foto, belajar public speaking, juga belajar table manner. Banyak lah gue belajarnya di situ. Nah, setelah gue lulus sekolahnya, baru deh tuh gue dipertemukan dengan klien-klien. Oh, jadi bukan kayak casting gitu ya, tapi udah langsung ke klien gitu. Ada juga yang castingnya. Nah, karena dulu gue kan suka PP kan, kayak Malang Jakarta gitu kan. Dulu kalau di Malang aja sih itu ada yang pakai casting, ada yang enggak juga. Kalau casting itu biasanya kita buat film, buat sinetron. Kalau foto doang? Kalau foto doang biasanya mereka sih lihatnya dari comcard. Jadi kita tuh punya comcard, itu isinya tuh foto profil kita. Kayak ada foto full body, foto setengah badan, foto close up. Di situ juga kayak ada keterangan tinggi badan, berat badan. Portfolio gitu. Portfolio kita, betul. Terus dari situ modeling baru masuk ke area FTV. Apa? Nyambi sih, Bro. Jadi sekalian gitu, model FTV itu kayak mereka kan sejalan yang sama gitu kan. Jadi sekalian sih, kadang ada offering casting buat FTV, coba ikut. Kadang ada panggilan buat foto brand ini, coba deh apply gitu. Ya udah coba apply.
Tapi lu pernah, maksudnya kalau di FTV ingat nggak judul lu film yang lu? Aduh, itu udah lama banget sih dari Perankan. zaman gua SMA ya, itu ya dari zaman gua SMA, dari zaman gua kuliah gua udah lupa sih. Pokoknya FTV Oh. yang dulu di salah satu, boleh sebut brand nggak sih? Ya boleh aja sih harusnya. Dulu kayak FTV di SCTV itu kan ya cuma sebentar, yang cuma sejam doang gitu. Oh, Dan itu banyak gitu, udah lupa juga sih. banyak banget. Betul. Berarti semuanya udah artis ya, Aduh, enggak lah, aktor udah. papan atas nih berarti ya. Enggak lah, biasa aja cuy. Gua mah masih apalah dibanding Koko Driver. Buset, gua mah lebih butiran debu lagi gini. Agak lah. Siapa lah yang kenal? Banyak loh nih subscribersnya loh, benar gak nih? Wah, masih 20 ribuan mah masih sedikit banget. 20 ribuan masih sedikit ya, Bah. Iya. Dia merendah untuk meroket aja nih. Ya. Tapi memang kenyataannya kan 20 ribu mah masih entry level lah istilahnya. Bener gak sih? Ya, Kalau dari lumayan, sisi ini nih, Si- kayak yang mencari KOL gitu-gitu, lumayan lah 20 ribu. Biasa sih udah gua mulai kalau lumayan dilirik gitu ya maksudnya. lumayan di atas 1000 aja kalau YouTuber ya, itu sih biasa udah gua lirik ya konten-kontennya ya. Yang penting dia rutin. Kalau sharing seputar penghasilan jadi model, jadi aktor itu lu berkenan nggak? Aduh, boleh. Boleh. Sebenarnya gue belum terkenal apa deh, tapi gak apa-apa, ini sharing juga ya, mungkin buat penontonnya Koko Driver biar aware juga lah. Jadi Iya. berapa sih penghasilan model Iya. atau talent. Ya betul, ada yang berminat juga kan. Betul, Ada yang betul. ganteng kayak gini, tinggi. Aduh, enggak lah, Wah. biasa aja cuy. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya, lu tingginya berapa sih? Gue tingginya 176. 176. Betul. Nah, syarat jadi model tuh berarti tinggi kan udah pasti ya. Betul. Terus ada syarat lain nggak? Nah, biasanya model sendiri kita kan ada jenisnya, ada model catwalk sama model foto. Oke. Nah, kalau gue sendiri itu lebih sering dipakai di model foto karena katanya muka gue tuh lebih ke komersial, jadi buat foto iklan, foto brand gitu. Menarik untuk dilihat kali ya. Betul. Mengundang orang set gitu ngeliat Set, ya. waduh gitu. Jadi Nah, ganteng lu dari mana nih? Nah, biasa aja cuy. Nah, terus ada juga nih model buat catwalk. Nah, kalau Oke. model catwalk sendiri itu gua belum bisa sih, karena itu minimalnya biasa cowok tuh 180 cm. Buset. Nah, Apalah gua yang pendek begini. belum bisa sih kayaknya. Udah nggak ada harapan sih gua jadi model. Tapi berarti dua-duanya antara catwalk sama photoshoot ya tadi. Mm-mm, Itu betul. sama-sama harus tingginya. Kalau model Catwalk 180. 180, kalau foto itu bebas. Nggak ada tingginya. Bebas. Betul. Tapi kalau yang Iya sih. maksudnya below average gitu masih bisa. Masih bisa. Lu bisa jadi model foto. 168 doang gitu. Bisa bro, Oh, bisa. boleh lah coba ya. Bisa lah. Lu kalau mau coba, kalau ada yang setuju nih Koko Driver jadi model foto. Coba komen di bawah. Coba ya. Nah, itu kan syaratnya Hmm. tinggi sama Terus kalau sebenarnya muka sih nggak juga ya, karena kan setiap orang kan punya karakter yang Iya. beda-beda kan. Oke. Gitu. Yang penting yuk passionate aja, dan terus itu niat dalam menjalani suatu pekerjaan gitu. Sebenarnya di semua pekerjaan juga gitu sih. Lu pertama harus niat dulu nih dalam menjalankan suatu pekerjaan gitu. Nah, kita sendiri kalau model itu sih emang bukan dituntut sih, kayak keharusan ya menjaga berat badan. Oh, Iya, jadi emang harus di berapa tuh beratnya rata-rata? sebenarnya kan kita kan ada kayak indeks perhitungan. Oh, iya. Kalau tinggi sekarang- berapa beratnya iya. berapa? Idealnya gitu Idealnya ya. berapa, betul, harus berapa, itu harus ideal gitu. Kalau Ideal aja sih. tinggi selalu 176 let's say. Gue 176, itu idealnya gue itu 73 74 sih. Jadi penghasilannya berapa nih? Oke, nah jadi sebenarnya model sendiri tuh dia juga punya kelas ya. Jadi ada kelas A, B, dan C. Nah, gue sendiri mengkelaskan diri gue itu masih di kelas B lah ya, karena gue belum terkenal amat. Nah, itu sih biasanya kalau kelas B itu tergantung juga ya dari brandnya. Itu sih bisa antara 1 sampai 8 juta itu bisa. 1 juta sampai 8 juta. Iya, Itu rentangnya tergantung jauh brand. banget sih. Oh, tergantung, tergantung brandnya juga. kliennya yang ngambil Betul, gitu. kliennya ngambil dari brand apa. Kalau misalkan nih brandnya tuh yang kita udah mulai aware, kita udah mulai ngerti lah sama itu brand, biasanya sih dia kasih patokan harga tuh tinggi. Oh. Nah, kalau ada brand-brand baru misalkan gitu, itu sih biasa masih antara 1 juta 2 juta lah buat sekali foto. Kalau dari lu sendiri boleh share nggak paling tinggi sekali foto doang tuh berapa dapatnya? Sekali. Waduh, dulu nih ya, nih waktu gua zaman kuliah ya, itu sih gua pernah dapet itu sampai 9 juta. 9 juta. 9 juta dalam satu foto. Iya. Satu sesi apa satu foto cepret gitu? Itu waktu itu buat fotonya tuh buat
kayak theme park gitu. Oh. Nah jadi itu emang foto itu sampai 2 hari gitu sih, emang seharian fotonya. Oh, I see. Jadi itu bisa sampai 9 juta. Oh, berarti kan 9 jutanya itu sesinya dong, bukan per fotonya dong. Iya, sesinya. Pokoknya lu 2 hari kerja terus jadi model kan. Betul, 9 juta. 9 juta. Gitu. Kalau jadi model itu gayanya nyari sendiri apa lu harus luas sih, kayak Ya, harus bergaya sendiri? oke. Jadi Apa diarahin sama klien fotografernya? fotografernya. Ya, jadi tergantung juga sih kita fotonya tuh buat apa dulu ya. Kalau misalkan nih kita buat komersial, emang kita gaya-gayanya tuh dituntut yang fun, yang happy, yang energi gitu sih. Cuma tergantung lagi klien pengennya yang seperti apa gitu. Cuma kalau dari kita sendiri sih kita kadang memberikan beberapa ide pose. Cuma kadang dari fotografer sendiri sih mengarahkan bagusnya kayak gimana sih. Disesuaikan sama tema ininya juga ya, fotonya. Betul, ya, tema iklannya fotonya ya. juga, betul. 9 juta itu yang kelas B. Kelas B sih. Kalau yang kelas A Nah, bisa itu, berapa? Ya itu bisa puluhan bisa sih. Mantap sekali ya, boleh juga gue jadi model nih. Boleh. Menarik sekali. Boleh banget tuh. Nah, gue punya tuh temen kan, dia emang udah kelas A lah. Dia buat sekali foto aja tuh bisa sampai 15 juta gitu sih. Buat sekali foto aja gitu. Nah guys, tadi kan udah di-share ya. Jadi aktor lagi jadi model itu berarti kisarannya lumayan gede ya. Per foto tuh bisa sampai 9 juta kalau yang kelas menengah. Kalau yang profesional bisa belasan sampai puluhan. Betul. Lu tau nggak, untuk yang kelas profesional banget tuh paling tinggi yang pernah lu tahu, ini orang sekali dibayar berapa gitu? Itu sih mungkin ya gue nggak kenal juga sih sama orangnya. Mungkin dia ada sih sampai ratusan juta itu bisa. Biasanya mereka yang kayak looks itu yang bule kayak gitu, mereka sih tinggi. Apalagi yang kalau udah punya jam terbang tinggi ya, itu sih biasa mahal banget sih. Punya jam terbang tinggi, terus dia dikontrak sama brand terkenal. Jadi ambasador gitu kali ya. Jadi ambasador tuh bisa tinggi banget sih. Tadi kan modeling, sekarang pasti kan banyak yang penasaran nih. Kalau untuk main di TV itu jadi aktor tuh bayarannya berapa sih? Nah itu waktu dulu tuh kita kan waktu itu FTV ya. Nah untuk FTV sendiri sih itu dulu gue juga masih belum pemeran utama sih waktu itu sih. Jadi bayaran gue masih ya lumayan. Waktu zaman itu ya itu ya sekitar 1 juta 2 juta lah. Per episode gitu, per shoot apa? Per satu film. Kan FTV kan sekali film aja kan. Bukan yang episodean gitu. Nah cuma kalau episode itu bayarnya tuh per strippingnya sih. Kalau FTV itu per film kerjanya bisa berapa lama? Aduh tuh lama banget sih, bisa seminggu ada ya buat satu film aja ya. Berarti lu terikat dalam 1 minggu tuh bikin film. Buat bikin film. Terus bayarannya 1 sampai 2 juta gitu. No, itu bayarannya sih kita kan kayak tergantung juga filmnya sih, ada yang lu bayarnya per hari, ada yang langsung full. Kayak gitu. Cuma kalau FTV itu sih kayaknya kita tuh dibayar untuk menunggu ya. menunggu iya, karena kita tuh nunggu waktu kadang giliran kita gitu. Betul. Kadang nunggu videografer yang lagi ngeset alat, ngeset venue juga. Jadi nunggunya emang lama banget sih waktu syuting gitu. Dulu kalau lu perannya masuknya kan kalau nggak salah ada peran antagonis ya. Kalau gua sih protagonis ya yang baik ya, karena muka gue katanya sih kurang cocok nih kalau antagonis. Biasanya sih juga peran-peran gue tuh peran-peran anak SMA, yang anak-anak sekolah, yang berandalan, kayak gitulah. Berandalan baik gitu ya. Berandalan baik, betul. Kalau lu lihat muka gue nih, kalau lu mah, waduh ini mah yang suka tawuran, bener gak nih waktu SMA? Yang suka berantem ya? Yang suka berantem, yang suka rebutan cewek, nah ini pasti fuckboy banget kayaknya. Fuckboy banget nih Koko Driver. Tapi itu udah langsung ditentuin sama sutradara ya berarti ya? Betul. Lu cocoknya kesini, lu ke situ gitu. Betul. Sebelum kita mulai FTV itu kan kita kan juga di casting dulu ya sama sutradaranya gitu. Terus sutradara itu ngelihat nih kita tuh cocoknya jadi karakter apa sih? Tadi kita udah kepoin bayaran sama syarat. Sekarang lu ada yang mau di-share nggak kira-kira jadi aktor, jadi model tuh pengalaman baik dan buruknya tuh, terbaik dan terburuk? Ada nggak? Ada sih pastinya dong. Kalau baik sendiri mungkin ini dari penghasilannya lumayan ya. Lumayan banget ya. Lumayan banget, apalagi dulu kan masih sekolah, masih mahasiswa, pasti kan dapat uang segitu tuh kan kayak wah juga ya, jadi nomplok banget ya. Betul, rezeki juga gitu. Cuma tetap ada
minusnya nih. Ini kayak kita bahas minusnya seru deh. Oh, tapi gue mau kepoin dulu nih. Jadi Apa tuh? dulu kisaran penghasilan lu sebulan tuh bisa berapa ya? Kisarannya aja. Kisaran nggak nentu juga sih, Kalau tapi lagi rame. kalau lagi rame itu gue tertinggi bisa pernah sampai 9 juta. Cuma sih kalau rata-rata ya 1 juta 2 juta ada lah waktu gitu. Oh, Sampai pas 3 juta ada lagi lah. zaman sekolah tuh ya. Betul, waktu zaman sekolah. Kalau sekarang Sekarang udah fokus di udah fokus kerja nih, jadi Oh, jarang. Tapi oke. tetap masih ada juga nih job-job Freelance gitu buat ya? foto ya. Masih Oke. ada juga. Berarti pengalaman buruknya yang seru apa nih? Nah, pengalaman buruk, jadi dulu tuh kan pernah ya ikutan cover boy. Jadi dulu tuh kita tuh di karantina selama 1 minggu. Oke. Nah, waktu karantina tuh kita ngapain aja sih? Jadi kita tuh latihan untuk tampil nih di depan pengunjung lah ya, untuk lomba si cover boy ini. Nah, waktu itu kita ada latihan catwalk ya, dan itu ada koreonya. Oke. Nah, waktu latihan koreo itu emang agak susah sih. Jadi kadang si koreografer tuh suka marah dan ngomong kata-kata kasar gitu sih. Oh, Gitu. sampai Jadi kita kayak diterakin gitu, kayak bego lu ya gitu. tapi itu kasar masih basic lah ya. Tapi pernah sampai yang kasar banget gak? Kok di guanya sih nggak pernah, tapi di orang lain ya, Orang lain kayak pernah ada. tolol lu bisa nggak sih? Lu percuma lu ganteng kayak gitu. Percuma lu cakep tapi lu tolol bego, kayak anjing lu bego ya, gitu aja nggak bisa kayak gitu. Gila, sadis juga Kayak- berarti ya. Ya keras sih. Keras juga ya? Keras juga sih. Nah Gua- tuh biasa kalau nggak kuat mental tuh sampai Ada? nangis ada lah yang nggak kuat mental. Cuma untungnya dulu sih gue masih kuat ya. Tapi kaget juga gitu. Gue dulu masih bocil. Hah, kok kayak gini ya? Iya. Gini ya. Kayak Tapi di untungnya anjing-anjingin, di binatang-binatangnya tuh keluar semua tuh kata-kata. Gue pikir Kayak cuman jadi abri doang yang kayak gitu. Ternyata model juga ya. Ya, model juga gitu. Kadang kalau kita nih kadang nih sebelum hari H kita tuh kayak ada gladi kotor dulu kan. Nah, saat gladi kotor sendiri kalau itu kita masih ada kesalahan, wah tuh udah dah Habis itu. tuh ya. Abis dah lu dikeramasin dah tuh sama koreografernya. Gila. Itu karantinanya berapa lama tadi? 1 minggu kita 1 dulu minggu. karantinanya. Berarti Betul. misalkan kayak nanti nih tanggal 17 ada photoshoot kemerdekaan, lu dari tanggal 1 udah karantina gitu. Dari tanggal 10 berarti ya. Ya, udah karantina kita. Terus di karantina itu biasa dibawa ke luar kota apa gimana sih? Enggak, Sistemnya karantina itu? kita karantina di Jakarta aja. Jadi kita tuh ke studio buat latihan koreografinya itu sih. Oh, lu tidur di studio? Oh enggak, kita ada rumah karantinanya juga. Oh, gitu. pokoknya Jadi bolak-balik situ-situ aja ya, lah ya. bolak-balik juga. Jadi di karantina sendiri sih kita dinilai juga lah pribadi kita tuh seperti apa sih. Lu rapi apa enggak? Rapi atau ya kan? enggak, Mandiri rajin apa atau- enggak gitu ya. betul. Oh. Sama lu mudah bergaul atau enggak tuh juga penilaian sih. Oh. Betul, karena kan kalau mencari modal tuh kan juga harus orangnya tuh yang luwes juga, Supel kan, gitu ya. yang supel juga Hmm. gitu. Kalau kaku sih agak susah sih. Dulu sih gua sih masih agak kaku sih karena masih bocil juga kan. Iya, tahu. Ya fasenya ada lah kita Betul. dimana kita ketemu orang baru tuh agak kaku. Betul banget. Lama-lama seiring latihan kan kita jadi lebih luas, betul. Mungkin nih buat yang lagi nonton nih, kayak kalau masih ada punya rasa nggak percaya diri buat ngomong, itu sih tenang aja. Lu sering aja sih kumpul sama teman-teman Iya, atau lu bener. ketemu orang baru, lama-lama lu bakal Luwes kebiasa sendiri, juga. iya. Betul, lu sendiri. Lu juga gitu kan dulu, Bro? Iya. Awal-awal pasti semua orang inilah kayak introvert gitu kali ya. Lama-lama seiring kita makin sering ngobrol, ketemu Betul. orang baru sih yang paling banyak Mhm. gua notice, jadi improve-nya banyak. Betul. Jadi kita kayak lebih pede juga sih Iya, kalau lebih pede. ketemu orang baru gitu. Jadi kalau ada yang ngerasa aduh gue tuh nggak pede, gue nggak ngerti nih harus ngomong apa, santuy aja sih, kayak Jalanin aja dulu. nge-flow aja gitu, jangan terlalu kaku juga. Lu kalau terlalu kaku, orang yang sama lu juga bakal aduh gimana ya ini orang Ikutan kaku. Iya. gitu. Jadi chill Betul. aja sih, Bro. Gua udah cukup chill belum nih? Chill banget. Dulu Santuy. gue sama dia awal-awal kayak kanebo dia. Kan ibu kering nih. Iya, panggil gue bapak lagi. Oh, dia nggak tahu aja umur gue berapa ya. Ternyata masih Formal lebih muda banget dah, aja. iya. Oh iya, Gua umur lu bapak. boleh share nggak nih? Lu umur berapa Boleh, sekarang? gue 25 sekarang. Terus lu start modeling berarti dari Gue dari 15. umur gue dari umur 13 tahun sih. 13. Ya, Udah 10 tahun, 12 tahun. 12 tahun lebih. Ya, Gila. Berarti udah luas banget ya. karena Badan udah lentur banget. tapi sekarang semenjak kerja lebih fokusnya kan sekarang kerja kan.
udah agak kaku lagi sih. Cuma ya masih bisa lah. Emang semua tuh tetap perlu namanya training terus ya. Betul harus dilatih terus, harus di dilatih maintain terus sih. ya. Ngomong-ngomong kita udah mau nyampe ke Kuningan City tempat dia kerja. Terus nih gue lagi muter-muter nyariin billboardnya nih. Ntar kalau ketemu gue kasih lihat kalian nih guys. Boleh. Dia baru selesai foto sama apa kemarin? Sama Kliennya? ada brand pinjol gitu lah. Oh, brand pinjol ya. Iya, pinjol. Dan tapi lumayan gede loh. Di mana-mana billboardnya gede-gede ya. Sampai di beberapa taksi online tuh juga ada sih. Ada di ya? belakang biasanya. Oh, Ada coba teman. kita Iya. cari dulu, nanti kita sambung lagi ya. Boleh. Langsung gue kasih lihat nih. Oh itu tuh di depan tuh. Nah ini dia nih guys. Ya hilang. Ah, itu di orangnya di sini nih cuy. Lagi selfie dia. Nah, udah nyampe nih di tempat tujuannya si Kokorian ya. Tadi kan seperti yang kalian bisa lihat, gue udah kasih lihat tuh bener-bener foto dia terpajang dengan jelas di depan mana Aksa Tower ya. Buat yang penasaran kalian datengin aja tuh, pasti ada foto dia. Gila berarti. Boleh. Hari ini gue suatu kebanggaan juga ya dapat model cukup terkenal ya kan. Nah, biasa aja cuy. Bapak terkenalan ini Koko Driver lah. Aduh, gue mah apa tuh. Sama gue dari tadi nih lagi ada kepikiran satu hal nih. Apa itu? Mumpung lagi berhenti. Kalau di dunia model tuh kan stereotipnya cowok tuh kayak lebih belok gitu, bener nggak sih? Maksudnya cowoknya tuh nggak pure manly gitu, apa bener apa itu salah? Oke, sebenarnya bukan hanya di dunia model aja sih, sebenarnya di dunia biasa pun sebenarnya banyak juga gitu. Cuma karena mungkin kita dari dulu tuh udah ke stereotip seperti itu ya, jadi sih sebenarnya nggak juga gitu. Oh. Depends on what are you thinking about juga sih. Berarti sebenarnya yang jadi model tuh cowok-cowok masih dari 10 deh misalkan. Yang not straight itu berapa, yang masih normal tuh berapa? 5:5 lah masih. Oh, masih 50 by 50. 50 lah. Berarti kalau kayak gitu lu tahu nggak mereka tuh begitu gara-gara memang lingkungannya ketemu sama yang sesama apa? Mungkin ya ada yang karena patah hati sama cewek, Capek sama cewek gitu ya. Terus juga mungkin karena lingkungan, karena dia dari kecil juga bisa jadi juga. Mau nyobain yang baru. Betul, itu juga bisa sih. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana tuh kalau dunia gitu? Ya itu udah hal biasa aja biasa sih. ya? Udah hal biasa aja sih kalau kita di dunia modeling sih. Bahkan nih bro, dulu tuh gue juga pernah nih, kita kan waktu itu mau ketemu klien kan, buat casting. Tapi kok ternyata klien gue ini kan udah bapak-bapak gitu kan. Tapi kok ternyata castingnya agak mencurigakan gitu. Soalnya setelah selesai casting kok dia nanya-nanya pertanyaan personal, menurut gue tuh kan kurang profesional kan. Terus ya mungkin gue sih waktu itu masih positive thinking aja, mungkin karena dia pengen akrab, pengen dekat aja, emang orangnya suka ngobrol gitu. Ya udah gue masih ngeladenin lah. Tapi kok makin lama makin menanyakannya kayak hal-hal yang nggak wajar gitu. Gue pernah ditanya tuh kayak lu apa short time ya gitu. Short time, gue waktu itu nggak ngerti kan. Short time apaan gitu. Short time gitu. Waktu pendek. Waktu pendek gitu. Enggak, lu kalau bayaran lu kalau kayak sejam gitu bro. Oh sorry enggak gitu. Baru gue paham. Ternyata ada istilah short time, long time ya. Iya, short time sama long time ya benar. Long time. Iya gitu. Gue baru ngerti juga gitu. Ternyata ada juga sih nawarin kayak gitu. Ada juga yang belak-belakan kayak gue datang nih casting kan, ternyata itu kayak casting bodong gitu. Itu gue juga pernah. Jadi ternyata waktu gue datang casting, dia tuh langsung belak-belakan nawarin, lu mau berapa gitu. Mau berapa gitu. Ya gue bilang kalau rate gue sih segini gitu. Cuma ternyata udah bilang, oh enggak, gue bukan pengen lu jadi model, gue pengen lu kayak ngelayanin gue gitu sih. Cowok itu? Ya bapak-bapak gitu sih. Bapak? Ya. Bapak gitu. Serius lo? Iya serius. Tuh. Berarti tadi yang pertama juga om. Yang nanya ST itu. Iya, om. Guys. Ya gitu lah. Tapi kalau di dunia model itu biasa lah. Itu balik lagi ke kita bisa membawa diri sampai kemana. Gitu sih. Cuma kalau kita bisa membawa diri sih ya aman. Kadang kan ada juga beberapa orang tuh yang hilang arah gitu kan. Hilang arah ya udah ngikut aja gitu. Cuma karena gue masih punya goals, gue masih punya karir, gue masih punya masa depan, gue sih menghindari hal-hal seperti itu sih.
tapi maksudnya yang tadi gue bikin gue kaget, cukup shock gitu. Kenapa Gue itu? pikir yang kayak gitu tuh masih muda-muda semua. Ternyata om-om tuh juga ada ya. Ada, bahkan yang udah married pun juga ada. Udah married normal nih, Iya. tapi ternyata cowoknya suka juga sama sesama gitu. Ada juga ya? Ada juga. Banyak. Gila, dunia ini kompleks berarti ya. Iya. Bener-bener Ya, manusia ini iya, beragam banget ya. beragam banget. Dunia ini luas sih. Jadi Yang seperti kita pikirkan ternyata masih luas lagi. iya gitu. makanya. Nah, makanya gue bikin podcast kayak gini dengan harapan wawasan kita bareng-bareng tuh masih bisa lebih terbuka lagi gitu loh. Oh ternyata dunia ini Betul. nggak seputaran di kita aja. Betul. Kita tahu orang lain tuh kayak gimana, dan gue harap nggak ada komen-komen negatif lah, soalnya kan No judge lah ya. iya no judgment. Setiap orang kan punya jalan hidupnya, keputusan Betul. masing-masing. Ya kita cukup tahu aja lah. Betul sih. Yang penting nggak mengganggu lah ya. Nah, kita kan gitu. jadi tahu kalau dunia ini luas. Jadi banyak macam orang. Just watch, listen, and learn aja udah. Betul banget. Gitu guys. Ya udah. Oke. Sekarang udah nyampe nih si Kokorian. Siap. Udah sibuk mau Ya, foto-foto ada ya. Job lagi foto. Ya udah. Thank you loh Koko Driver dianterin. Ya, gue yang thank you juga mau jadi bintang tamu hari ini. Waduh, Biasa enggak kan lah. orang-orang yang udah Aduh. terkenal tuh jadi bintang tamu ada bayaran ya kalau nggak salah. Ya? Ada sih biasanya mereka kan itu kan Ada rate-nya juga. Ada rate-nya juga Nah, gitu. makanya gue terima kasih banget cuman nganterin dari Kuning. Dari mana tadi kita? Dari Kebon Jeruk ya? Kebon Jeruk Ke Kuningan. Dan ya gitulah informasi yang kita bisa dapetin dari Kokorian. Siap, semoga membantu ya. Oke, semoga bisa menghibur. Jadi videonya sampai sini dulu. Buat kalian yang penasaran, buat kalian yang mau komen apapun ya udah komen aja di bawah. Yang penting jangan ada komen negatif, jangan jadi orang judgmental. Betul banget. Oke. I'll see you guys in the next video. Bye.